ada nantinya ada tuntutan atau ada apa ya perselisihan dengan pasien kalau semua standar-standar yang ada ini kita patuhi. Ya. Kode etik tentunya pelanggaran etik yang tentunya itu akan sanksinya diberikan oleh organisasi itu. Kemudian juga standar profesi yang sudah diatur di dalam Kepmenkes 320 nomor 20 yang terbaru yang kita gunakan. Jangan sampai kita menggunakan standar yang lama. Itu sudah ada. Kemudian standar pelayanan profesi seperti apa ya. Dan standar prosedur operasional yang dibuat oleh IBI karena saya kira sudah membuat ya standar prosedur operasional sebagai langkah-langkah untuk melakukan suatu asuhan itu seperti apa, tahapannya seperti apa itu ada. Yang itu yang harus kita patuhi, jangan sampai kita keluar dari jalur itu, keluar dari standar yang sudah ditetapkan. Nah, untuk praktik mandiri bidan sendiri itu kan merupakan fasilitas pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan kepada klien secara langsung. Jadi memang sekarang kan hanya harus lulusan pendidikan profesi ini. Jadi kalau yang belum pendidikan profesi ya tidak bisa melaksanakan praktik mandiri bidan gitu ya. Ini undang-undang, perintah undang-undang. Jadi mau tidak mau ya kita harus ikuti, harus patuhi seperti itu. Jadi kalau yang baru lulusan diplomatika ya jangan harap bisa menyelenggarakan praktek mandiri bidan. Ya problemanya kan sekarang ini banyak praktek mandiri bidan kita itu masih lulusan diplomatika ya, termasuk mungkin ibu-ibu ada di sini semua. Kenapa sekolah ini kan termasuk kaitannya dengan mematuhi undang-undang ini supaya kita bisa menjadi seorang bidan profesional tadi ya, profesi bidan sehingga kita disebut atau bisa melaksanakan tindakan pelayanan yang profesional. Kemudian pasal 42-nya mengatakan pengaturan, penetapan, pembinaan praktek kebinaan dilaksanakan oleh konsil. Dan alhamdulillah kita konsil sudah punya perwakilan konsil di konsil kesehatan untuk kebidanan ya, walaupun ini baru terbentuk, tapi itu sudah ada yang nantinya akan memberikan ini tadi pengaturan, penetapan, pembinaan praktek kebidanan seperti apa. Tapi memang sampai saat ini belum berjalan, belum kelihatan kinerjanya, belum kelihatan apa produk-produk yang dilakukan oleh konsil itu gitu ya, sampai saat ini belum kelihatan karena memang baru terbentuk ya, baru tahun ini kan, baru tahun kemarin 22 itu terbentuknya, itu pun sudah di akhir-akhir tahun, sehingga mungkin sekarang ini sedang gampangannya rapat koordinasi dan sebagainya. Tapi paling tidak seperti kemarin penetapan RPL itu pembelajaran secara RPL itu sudah ditetapkan oleh konsil, artinya sudah berjalan. Konsil sebagai pada S1 merupakan bagian dari konsil tenaga kesehatan Indonesia yang diatur dengan konsil itu di bawah presiden langsung ya, merupakan lembaga atau badan yang berada di bawah naungan presiden. Bidan lulusan pendidikan diplomatika hanya dapat melakukan praktik bidan di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini pasal 43 mengatakan seperti itu. Jadi yang lulusan diplomatika ya mau tidak mau atau dengan terpaksa harus memberikan pelayanan memberikan praktek di pelayanan kesehatan seperti di klinik, di puskesmas dan lain sebagainya. Tapi dia tidak tidak menyelenggarakan praktik mandiri. Ya. Nah, bidan lulusan pendidikan profesi dapat melakukan praktek kebidanan di tempat praktek mandiri dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bisa kalau orang bekerja di puskesmas bisa di luar jam kerjanya dia praktek mandiri seperti itu. Jadi ini dan ya bisa praktek mandiri dan di fasilitas pelayanan kesehatan. Praktek mandiri bidan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan hanya pada satu tempat praktek mandiri. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada pasal 43 ini mengatakan satu tempat, dua tempat itu kan yang satu di fasilitas pelayanan kesehatan, satu di praktek. Sehingga praktek mandiri ya satu, tidak dua ya. Bidan lulusan pendidikan profesi menjalani praktek kebidanan di tempat praktek mandiri bidan wajib memasang papan nama praktek. Ini aturan di pasal 44 dan seterusnya. Saya kira ini sudah biasa ya papan nama peraturannya seperti apa. Tapi jika ada yang melanggar, tidak memasang papan nama, tentunya dilakukan sanksi administratif berupa teguran, lisan, peringatan tertulis, denda administratif, dan atau pencabutan izin kalau memang bandel ya, enggak.
Karena kadang-kadang ada juga yang orang yang katanya menghindari pajak lah, mau apalah gitu ya, nggak mau pasang plang, toh pasiennya sudah banyak yang mengenal seperti itu, sehingga dia nggak mau pasang plang gitu. Tapi kan itu berarti juga melanggar undang-undang gitu, melanggar undang-undang berarti ada sanksinya juga. Karena di dalam undang-undang dikatakan harus memasang Panama gitu. Panama praktek nantinya tentunya ada beredalannya pada aturan Permenkes izin dan sebagainya, nggak praktek bidan diatur di sana lebih detail. Pada 1945 mengatakan bidan misalnya praktik kebidanan di tempat praktik mandiri bidan wajib melengkapi sarana prasarana saya sesuai dengan undang-undangan. Bidan yang tidak melengkapi sarana prasarana mendapatkan sanksi juga sama seperti ketentuan tata cara pengenaan sanksi diatur oleh Permenkes. Di pelayanan kesehatan itu bisa di RSUP, RSUD, RSIR, rumah sakit khusus, rumah sakit swasta, puskesmas, klinik adalah pelayanan kesehatan. Nah, sekarang berkaitan dengan wewenang bidan. Bagaimana bidan ini bekerja? Artinya dia kan harus bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Kan gitu kan? Pada pasal 46 mengatakan dalam menjalankan praktek kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksanaan tugas dalam keadaan. Ini adalah wewenang bidan. Nah, ini pelayanan kesehatan ibu itu yang bagaimana kan gitu. Nanti beredalannya ada di Kepmenkes terkait dengan standar profesi bidan dan mungkin juga Permenkes lainnya. Karena ini kan undang-undang, jadi bentuknya masih secara global, secara umum. Sedangkan nanti detailnya ada di peraturan pendukungnya seperti Kepmenkes maupun Permenkes. Tugas bidan sebagai dimaksud pada SU dapat dilaksanakan secara bersama atau sendiri. Pelaksanaan tugas dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Yang peran bidan, kalau tadi wewenang, sekarang peran. Dalam pasal 47 mengatakan dalam menjalankan praktek kebidanan, bidan dapat berperan sebagai pemberi pelayanan kebidanan, pengelola pelayanan kebidanan, penyuluh dan konselor, pendidik, pembimbing dan fasilitator di klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan ini di masyarakat dan atau sebagai peneliti. Nah, ini adalah peran bidan. Dan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya nanti ada peraturan pendukung dari undang-undang ini. Bagaimana kita sebagai pemberi pelayanan, bagaimana kita sebagai pengelola, bagaimana kita sebagai penyuluh, ya semuanya ada. Pada pasal 48 mengatakan bidan dalam penyelenggaraan praktek kebidanan sebagai dimaksud pada pasal 46 dan 47 tadi sebagai pewenang dan peran tadi ya harus sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Kompetensi dan kewenangan itu seperti apa gitu. Di dalam Kepmenkes 320 nomor 20 itu dicantumkan bahwa peran dan fungsi bidan itu secara detail ya, bagaimana diplomatika, bagaimana profesi. Dalam pasal 49 mengatakan wewenang bidan yang dipunyai adalah seperti ini, memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan normal, masa asuhan kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal, memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas, melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan pada ibu hamil bersalin nifas dan rujukan. Ini adalah pertolongan kegawat daruratan karena kenapa kita diperbolehkan kegawat darurat itu adalah menolong nyawa. Intinya adalah menyelamatkan nyawa ya untuk menolong. Jadi itu harus kita lakukan pertolongan pertama. Kita nggak boleh pertolongan berlanjut, pertolongan pertama ingat ya. Apa yang bisa kita lakukan pada pertolongan pertama kegawat darurat. Kalau itu perdarahan ya bagaimana menghentikan darah kan gitu, bagaimana mencegah kekurangan darah dan itu contoh misalnya. Jadi kegawat daruratan yang berkaitan dengan apa? Pertolongan pertama yang harus kita lakukan. Misalnya seperti pasang infus, memberikan oksigen, melakukan tindakan operasi manual dan sebagainya. Itu adalah pertolongan pertama. Tapi setelah itu harus merujuk, jangan lupa. Melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi baik pada masa kehamilan, persalinan, pasca salin, nifas serta asuhan keguguran dilanjutkan dengan rujukan. Deteksi dini risiko dan komplikasi kalau memang kita ketahui ada risiko dan komplikasi ya segera dilakukan rujukan. Pelayanan kesehatan pada anak pada pasal 50
kita pelayanannya seperti apa. Bidan berwenang memberikan asuhan kepada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Menjadi kewenangan kita memberikan asuhan kebidanan. Apa saja asuhan itu? Memberikan imunisasi sesuai dengan program pemerintah pusat, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta deteksi dini kasus-kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan memberikan rujukan. Berikan pertolongan pertama kegawat darurat pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan. Pada keluarga berencana apa? Ini mungkin akan lebih didetailkan nanti pada Kepmenkes 320 nomor 20 ya, untuk berkaitan dengan kewenangan bidan ini. Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat 1 huruf C, bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagai dimaksud pada pasal 45 sampai dengan pasal 51 diatur dengan peraturan menteri. Jadi akan ada peraturan menteri yang mengatur tentang ini. Tapi pada saat ini karena mungkin masih belum ada peraturan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, masih menggunakan Permenkes lama yang berlaku seperti Permenkes nomor 61 tahun 2014 yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi ya. Itu bisa kita gunakan. Yang istilahnya waktu itu adalah Permenkes aborsi gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya tidak hanya mengatur berkaitan dengan aborsi, tapi di sana memang lebih banyak pasal-pasalnya mengatur berkaitan tata cara aborsi. Tapi ada juga berkaitan dengan bayi tabung dan pelimpahan wewenang pada pasal 53 mengatakan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 46 mandat sebagaimana dimaksud pasal 53 diberikan oleh dokter kepada bidan sesuai kompetensinya atau juga mungkin bidan senior kepada bidan junior. Bisa saja ini adalah pelimpahan wewenang secara mandat. Di mana pelimpahan wewenang secara mandat ini harus dilakukan secara tertulis. Yang bertanggung jawab adalah yang memberikan mandat. Ya, yang bertanggung jawab adalah yang memberikan mandat. Kaitannya. Tapi yang memberikan mandat itu harus tahu bahwa yang diberi mandat itu harus mempunyai kompetensi tertentu sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi ya contohnya misalnya pasang infus, dia nggak bisa pasang infus ya jangan disuruh kan gitu ya. Misalnya nggak pernah, bisa aja bidan yang kerjanya di poliklinik terus nggak pernah pasang infus ya bisa saja menjadi lupa atau tidak bisa dan sebagainya. Atau mungkin dalam kaitan melakukan resusitasi pada bayi gitu. Ya, bidannya nggak pernah menolong persalinan, gimana mau resusitasi pada bayi? Karena dia tidak kompeten dalam kaitan dalam ini, ya tidak bisa diberikan mandat. Ya, walaupun ini yang bertanggung jawab penuh adalah yang memberi mandat. Tapi walaupun memberikan mandat harus tahu juga kompetensi yang diberi mandat. Jadi pelimpahan wewenang secara mandat sebagai dimaksud pada ayat 1 dengan tanggung jawab berada pada pemberi pelimpahan. Dokter yang memberi pelimpahan wewenang sebagai dimaksud pada ayat 1 harus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala. Jadi tidak ditinggal perung gitu aja. Jadi kalau ada misalnya menolong persalinan, ternyata pasiennya minta dokter tapi dokternya nggak datang-datang, lalu ditolong oleh bidannya. Dokternya telepon saja, ya sudah dilakukan saja. Atau memberikan instruksi yang lain, misalnya terjadi apa distosia, hanya instruksi lewat telepon. Lakukan gini-gini, tapi kan ini harus ada evaluasi dan pengawasannya. Karena yang bertanggung jawab itu yang memberikan mandat. Jadi pemberi mandat bertanggung jawab penuh terhadap tindakan nakes yang diberikan mandat. Pasal 55 yang berkaitan dengan wewenang pelimpahan secara delegatif. Sebagai dimaksud dalam pasal 53 huruf B diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada bidan. Jadi biasanya tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah ya berkaitan dengan tugas-tugas yang kita harus mempertanggungjawabkan secara sendiri. Tanggung jawabnya adalah sendiri. Misalnya contohnya adalah kemarin pada saat COVID ya ada tugas memberikan vaksinasi itu sebagai vaksinator ya. Itu kan termasuk tugas pemerintah dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dari kepala puskesmas pemerintah kita sebagai vaksinator. Di sini inilah menjadi
yang disebut dengan pelimpahan wewenang secara delegatif. Artinya bidan yang diberikan kewenangan itu bertanggung jawab penuh terhadap tindakan yang dilakukan. Kaitannya dengan vaksinasi, kaitannya dengan program-program pemerintah, misalnya yang lain seperti misalnya pemberian tablet FE, kemudian juga apalagi ya pemasangan IUD dan sebagainya. Kalau itu berkaitan dengan tugas-tugas dari pusat, itu adalah pelimpahan wewenang secara delegatif. Sekarang pelaksanaan tugas dalam keterbatasan. Apa sih yang dimaksud itu? Pada pasal 56 mengatakan pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagai dimaksud dalam pasal 46 huruf E merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak ada tenaga medis atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat bidan bertugas. Tapi harus dinyatakan oleh dinas kesehatan setempat bahwa di situ memang tidak ada tenaga kesehatan lainnya, tenaga medis maupun kesehatan lainnya. Contohnya bidan di tempat terpencil gitu kan. Nah, sekarang bidan misalnya ada pertolongan sungsang misalnya, sudah pembukaannya sudah lengkap. Mau seperti apa? Ini kan patologis, jelas-jelas bukan kewenangan kita ya, bukan kewenangan kita. Jadi di tempat terpencil itu apa yang harus kita lakukan kan? Jadi kita harus berkoordinasi juga dengan tenaga kesehatan, tenaga medis yang ada di tempat karena kita merujuk mungkin terlalu jauh gitu ya, berapa kilometer, berapa jam ke kota. Tapi harus tenaga medis yang ada di sana yang kita beritahu untuk bisa memberikan bantuan terkait dengan itu. Tetapi kalau tidak adanya tidak berarti dokter di situ tidak ada dokter, tapi harus dinyatakan oleh dinas kesehatan setempat bahwa di situ memang tidak ada dokter. Karena kadang-kadang tertulis ada di wilayah situ ada dokter A misalnya, tapi dia nggak pernah ada, jarang mau ke situ gitu ya, karena dokter biasanya lebih laris di kota dan sebagainya, prakteknya di kota, tidak mau di desa gitu. Artinya itu tetap ada dokter di situ, berarti kita tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar kewenangan kita. Keadaan tidak adanya tenaga medis atau tenaga kesehatan lain sebagai dinas pada itu ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ya, dinas kesehatan sempat tahu bahwa di situ memang sehingga kita boleh melakukan tindakan-tindakan yang di luar kita dalam kondisi darurat tentunya. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu sebagai dinas pada S1 dilaksanakan oleh bidan yang telah mengikuti pelatihan dengan memperhatikan kompetensi bidan. Contoh misalnya pemasangan KB implan, kan tidak semua bidan juga bisa ya. Walaupun di dalam pendidikan mungkin sudah diberikan, sudah dilatih, sudah pernah praktek. Tapi karena mungkin ada harus seorang bidan yang melakukan itu harus melakukan mohon maaf ya. Kenapa? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi bidan yang akan melakukan itu mestinya harus sudah punya sertifikat berkaitan dengan pelatihan-pelatihan di. Jadi dia artinya sesuai dengan kompetensi dia bisa melakukan ya boleh diberikan kewenangan dan sebagainya. Jadi kalau memang tidak mampu, tidak kompeten ya jangan menyatakan diri sebagai bisa melakukan itu. Kita harus jujur ya. Kalau misalnya tidak pernah atau pernah tapi sudah lama tidak melakukan lagi itu kan kadang-kadang dalam melakukan kita juga ragu-ragu ya. Kalau seperti itu ya mending kita tidak melakukan ya kalau kita ragu-ragu. Pelatihan sebagai dimaksud dilakukan oleh pemerintah pusat ya saya kira ini pelatihan. Pasal 57 program pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 55 merupakan penugasan pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program pemerintah yang diberikan. Program pemerintah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pelaksanaan program pemerintah sebagai dimaksud pada S1 dilaksanakan bidan yang telah mengikuti pelatihan, tadi sudah disampaikan. Pelatihan dilakukan, oke. Saya kira ini kita lewatin aja. Keadaan gawat darurat. Pasal 59 mengatakan dalam keadaan gawat darurat untuk pemberian pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya, itu bidan boleh melakukan ya. Kalau tadi ya keadaan gawat darurat menolong nyawa, itu boleh melakukan untuk pertolongan terhadap nyawa tadi. Jadi pertolongan pertama yang kita lakukan, gitu ya, untuk menyelamatkan jiwa atau menyelamatkan nyawa pasien. Jadi kita boleh melakukan pertolongan pertamanya seperti apa. Kalau
Misalnya ada kasus pasien perdarahan, ya pertolongan pertamanya apa? Kita bisa pasang infus, kita bisa menghentikan perdarahan itu sementara, seperti apa yang bisa kita lakukan ya. Untuk menghentikan perdarahan itu bisa seperti apa ya kita lakukan. Karena dalam kondisi gawat darurat tadi. Keadaan gawat darurat sebagai dimaksud pada ayat 1 merupakan keadaan yang mengancam nyawa. Artinya jelas kalau itu mengancam nyawa. Keadaan gawat darurat sebagai dimaksud pada ayat 1 didapat oleh bidan sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuan. Nah, ini yang harus kita sadari ya. Karena kadang-kadang ini kehendak pasien ya. Ada satu peristiwa ya, fakta di lapangan yang ini seorang bidan. Dan kebetulan bidan ini adalah alumni dari APNUS juga. Ya, sangat disayangkan ya bahwa dia tidak melakukan tindakan tidak berdasarkan keilmuan. Jadi bidan ini sendiri ini hamil dengan riwayat perdarahan pada kehamilan pertama. Nah, ini anak kedua. Riwayat kehamilan dengan perdarahan itu tadi kan sudah menjadi bahwa ini sudah termasuk dalam kategori komplikasi yang terjadi. Jadi bisa berulang pada kehamilan berikutnya. Dia tahu bahwa sudah terjadi itu. Dia tidak mau dia tidak mau melahirkan di rumah sakit dengan alasan dia takut dilakukan seksiu. Berdasarnya ada takut saja. Padahal ini seorang bidan. Dia meminta kepada temannya yang juga bidan untuk menolong persalinan di rumah, di kliniknya sendiri. Ini fakta ya ternyata. Jadi artinya bidan sebagai teman itu juga tidak melakukan prosesnya tidak berdasarkan keilmuan. Sudah jelas dia ada riwayat perdarahan sebelum. Kenapa dia mau disuruh temannya? Ya mungkin karena kasihan, karena itu dengan alasan temannya ini kan takut untuk diseksio tadi. Seharusnya kan si bidan temannya ini yang menolong itu bisa memberikan edukasi, pengertian kepada suaminya mungkin supaya mendorong mau gitu dilakukan ini. Karena akibatnya kan fatal. Akibatnya benar-benar fatal, benar-benar bidan ini meninggal di kliniknya sendiri, ditolong oleh temannya sendiri. Kan sangat-sangat ini ya, maskul sekali seorang bidan loh yang tahu bahwa dia itu sudah mengalami riwayat perdarahan, masih saja dalam tanda kutip ngeyel untuk melahirkan di rumah. Nah, ini kan tidak bidan sebagai teman yang menolong pun kan menjadi trauma ya mestinya. Nah, tapi itu tadi karena ya tidak mendasarkan pada keilmuannya. Mungkin kalau yang sakit sih bisa saja dikatakan artinya tidak bisa berpikir secara jernih gitu. Tapi kan bisa bidan yang menolong ini kan tidak dalam posisi yang sakit. Artinya dia bisa memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan dasar keilmuan tadi. Kita ya bisa gambling seperti ini. Kalau kemarin riwayat perdarahan dan selamat, apakah sekarang juga perdarahan lagi juga selamat? Kan belum tentu. Gitu. Jadi ini yang perlu jadi edukasi kepada keluarga juga harusnya ya, bagaimana untuk bisa, karena ternyata kejadian benar fatal gitu ya, sangat disayangkan ya sebagai seorang bidan. Nah, penanganan gawat daruratan sebagai dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan jadi penanganan gawat darurat itu kan tentunya harus diikuti dengan rujukan seperti itu ya. Jadi itu ada bagaimana penanganan gawat darurat di Permenkes yang berkaitan dengan itu. Kita harus mengacu pada aturan yang ada. Oke, baik Ibu-ibu, ternyata itu banyak yang sudah saya sampaikan lingkup dan itu seperti apa. Nah, oke, silakan Ibu, ayo kita diskusikan jika ada hal-hal yang diskusikan.